Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bendraman Eskom MMSI, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, FTKI, Universitas Nasional Jakarta. Bidang keahlian dan mata kuliah yang saya ampu adalah Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Data Mining, Data Science. Perkenalkan, saya dalam kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, Deep Learning. Dalam pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam pengajaran. Keluaran, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami tentang konsep deep learning, mahasiswa mampu mengimplementasikan model, mahasiswa mampu melakukan analisis kritis secara efektif, mahasiswa mampu memvalidasi pengolahan data, mahasiswa mampu membuat model deep learning. Baik, saya akan mulai dengan outline pemaparan mata kuliah deep learning. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran. 3. Materi pembelajaran. 4. Sistem pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. 7. Sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah Deep Learning. Mata kuliah Deep Learning adalah mata kuliah lanjutan dalam bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik Deep Learning dan aplikasinya, yaitu pemrosesan data yang kompleks. Mahasiswa akan belajar konsep-konsep dasar Deep Learning, arsitektur jaringan saraf tiruan, dan berbagai algoritma pelatihan. Mata kuliah ini akan mencakup penggunaan deep learning dalam image recognition atau pemrosesan citra, natural language processing atau NLP, dan pattern recognition, pengenalan pola. Selain itu, mahasiswa akan terlibat dalam proyek-proyek praktis yang memungkinkan mahasiswa untuk mengimplementasikan model deep learning dalam dunia nyata. Tujuan umum: memahami konsep dasar deep learning dan jaring saraf tiruan, mengidentifikasi aplikasi deep learning dalam berbagai bidang, menerapkan teknik deep learning untuk pemrosesan data kompleks, meningkatkan pemahaman tentang algoritma pelatihan dan optimasi dalam deep learning. Mata kuliah deep learning memiliki bobot sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Persyaratan harus sudah lulus mata kuliah Artificial Intelligence dan Machine Learning. Capaian pembelajaran, kemampuan yang diharapkan. Menganalisis, mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah dengan menggunakan pendekatan deep learning. Merancang solusi, mahasiswa mampu merancang solusi menggunakan teknik deep learning untuk masalah yang kompleks. Implementasi, mahasiswa mampu mengimplementasikan model deep learning menggunakan perangkat lunak dan tools yang relevan. Evaluasi, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja model deep learning dan memahami cara melakukannya. Kemampuan komunikasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hasil penggunaan deep learning secara efektif. CPMK 1, memahami konsep dasar deep learning. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu mendefinisikan deep learning dan perbedaannya dengan machine learning. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menggambarkan arsitektur umum deep neural network. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan.
CPMK 2, pelatihan model deep learning. Sub CPMK 21, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi kerugian atau loss function dan optimasi dalam pelatihan model. Sub CPMK 22, mahasiswa mampu menerapkan algoritma backpropagation untuk pelatihan model deep learning. Sub CPMK 23, mahasiswa mampu melakukan pelatihan model deep learning menggunakan dataset yang kecil. CPMK 3, penggunaan deep learning dalam recognition citra atau pengenalan gambar. Sub CPMK 31, mahasiswa mampu mengenal arsitektur Convolution Neural Network atau CNN. Sub CPMK 32, mahasiswa mampu menerapkan CNN untuk tugas klasifikasi citra. Sub CPMK 33, mahasiswa mampu memahami aplikasi CNN dalam pengenalan gambar atau recognition citra. CPMK 4, penggunaan deep learning dalam analisis data time series. Sub CPMK 41, mahasiswa mampu mengenal arsitektur long short term memory atau LSTM network. Sub CPMK 42, mahasiswa mampu menerapkan LSTM untuk analisis dan prediksi time series. CPMK 5, proyek mini deep learning. Sub CPMK 51, mahasiswa mampu memilih proyek mini yang relevan dalam deep learning. Sub CPMK 52, mahasiswa mampu merancang dan melatih model deep learning sesuai dengan proyek yang dipilih. Sub CPMK 53, mengimplementasikan model deep learning dalam konteks proyek praktis. CPMK 6, penggunaan transfer learning. Sub CPMK 61, memahami konsep transfer learning dalam deep learning. Sub CPMK 62, menerapkan transfer learning menggunakan model yang telah ada. Sub CPMK 63, mahasiswa mampu menerapkan transfer learning untuk meningkatkan performa model pada tugas tertentu. CPMK 7, pengelolaan model deep learning. Sub CPMK 71, mahasiswa mampu menyimpan atau save model dan memuat load model dalam deep learning. Sub CPMK 72, mahasiswa mampu melakukan fine tuning model sesuai dengan kebutuhan. CPMK 8, penerapan praktis dengan kerangka kerja deep learning. Sub CPMK 81, mahasiswa mampu mempelajari salah satu kerangka kerja deep learning seperti TensorFlow dan PyTorch. Sub CPMK 82, mahasiswa mampu melakukan proyek kecil menggunakan kerangka kerja yang dipilih. Materi pembelajaran, pengenalan deep learning, jaringan saraf tiruan, pelatihan model deep learning, Convolutional Neural Network CNN, Long Short Term Memory LSTM Network, Transfer Learning, pengelolaan model deep learning, penerapan praktis dengan kerangka kerja deep learning, pengenalan ke Generative Adversarial Network GANs, proyek-proyek mini dalam deep learning. Ini adalah contoh RPS pertemuan pertama dan kedua. Nah, setelah pertemuan pertama dan kedua ini, mahasiswa dapat mendefinisikan deep learning, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara deep learning dan machine learning, dan setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa akan dapat membangun model jaringan saraf tiruan sederhana, memahami fungsi aktivasi dan jaringan saraf, kemudian menggambarkan arsitektur umum Deep Neural Network. Nah, ini untuk RPS-nya, ada indikatornya, kemudian ada kriteria-kriteria dan teknik, kemudian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa. Kemudian juga materi pembelajaran. Nah, ini sudah dijelaskan juga di bagian awal deskripsi mata kuliah. Kemudian RPS berikutnya adalah pertemuan selanjutnya. Sistem pembelajaran menggunakan hybrid adalah sistem pembelajaran yang diterapkan di Universitas Nasional, khususnya Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, FTKI, yaitu online atau daring via Zoom dengan Jmeet, atau offline
luring, tatap muka di kelas. Untuk online, minggu ke-1, 3, 5, 10, 12, 14, 15. Untuk offline atau luring, minggu ke-2, 4, 6, 7, 9, 11, 13. UTS dan UAS. UTS dilaksanakan minggu ke-8, UAS dilaksanakan minggu ke-16. UTS dan UAS dalam deep learning dapat berupa ujian esai, studi kasus, atau capstone project. Assignment atau tugas ada 2, tugas mandiri, tugas 1 yang diberikan sebelum UTS, tugas kelompok atau tugas 2 yang diberikan sebelum UAS. Metode pembelajaran, ceramah atau pemaparan, kemudian diskusi atau tanya jawab, studi kasus, nah kita menggunakan PBL, problem based learning, kemudian demo atau praktikum, kemudian tugas proyek. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dapat berkonsultasi baik secara langsung maupun melalui email, WhatsApp, atau media lainnya. Diskusi daring dan tatap muka jika memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi. Komunikasi juga bisa lewat forum dalam LMS. Sistem penilaian. Teknik penilaian akan mencakup ujian tertulis, tugas individu, dan kelompok, serta proyek pengembang modal deep learning. Indikator penilaian akan mencakup pemahaman konsep, kemampuan menerapkan deep learning dalam kasus nyata, dan kemampuan komunikasi. Sistem penilaian terdiri dari sikap, tugas, UTS, dan UAS. Sikap 10%, tugas 30%. Tugas itu diambil dari tugas 1 sebelum UTS dan tugas 2 sebelum UAS. Kemudian UTS 30%, UAS 30%. Kemudian penilaian angka atau huruf. Ya. Di sini kalau nilainya atau skornya 80 sampai 100, itu nilainya A, angka mutunya 4, itu sangat baik. 77 sampai 79 itu A minus, angka mutunya 3,67, itu masih masuk kategori sangat baik. 74 sampai 76 yaitu B plus, 3,33 masuk golongan baik. 71 sampai 73,99 itu B, angka mutunya 3, itu nilainya baik. 68 sampai 70,99 itu B minus, 2,67 angka mutunya, masih baik. Kemudian 64 sampai 67 C plus, angka mutunya 2,33, cukup baik. 56 sampai 63,99 C, angka mutunya 2, cukup baik. Nah, di bawahnya itu 46 sampai 55 itu nilai D. Nilai angka mutunya 1, itu kurang baik. Dan di bawah dari itu gagal atau fail, itu masuk kategori D, kurang baik. Ini adalah contoh LMS, Learning Management System, yang digunakan di Universitas Nasional, khususnya di Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Nah, di sini ada mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Ada 6 mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Science untuk kelas karyawan, Data Science untuk kelas reguler, kemudian Deep Learning untuk kelas karyawan, dan Deep Learning untuk kelas reguler.
kemudian ada mata kuliah Kapital Selekta dan pengolahan citra. Nah, inilah LMS yang akan kita gunakan di setiap semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita yang kedua mengenai deep learning. Di pertemuan pertama kita sudah mempelajari konsep dasar deep learning, ya. Kita sudah mempelajari apa yang kita pelajari, yaitu ada artificial intelligence, kemudian ada deep learning, machine learning, ya. Nah, sekarang masih ingat kan minggu lalu yang apa itu definisi artificial intelligence, apa itu machine learning, atau apa itu deep learning? Ada yang tahu? Oke. Artificial intelligence merupakan suatu teknologi yang perkembangan cukup besar dengan kemampuan menawarkan dan kelihatan seperti seorang manusia. Ya. Oke. Kalau itulah arti artificial intelligence. Kalau machine learning, Anda tahu machine learning? Machine learning sebenarnya itu merupakan salah satu cabang dari AI yang berkembang dan pesat sehingga bisa menyelesaikan klasifikasi seperti clustering berbagai media secara lebih efisien seperti itu. Ya. Oke. Jadi machine learning bagian dari AI. Kemudian kalau deep learning apa? Deep learning adalah bagian dari artificial intelligence. Deep learning sebagai cabang dari AI merupakan pendekatan yang baru yang handal untuk mengenali pola dari data bervolume besar dan bertambah secara cepat. Ya. Jadi deep learning itu dia bisa mempelajari, dia bisa belajar dari data, dari raw data. Jadi dia nanti akan menemukan pola dari data itu. Pattern data. Oke, ini jaringan saraf tiruan. Jadi awal mulanya machine learning itu diciptakan yaitu bagaimana mempelajari neuron-neuron atau neuron-neuron secara biologis di tubuh kita ini bereaksi. Nah, itu dikembangkan ke dalam komputer. Jadi caranya persis sebagai neuron manusia. Contohnya, misalnya Anda ditusuk tangan Anda dengan jarum, ya. Nah, beberapa detik kemudian Anda akan bilang mungkin oh sakit apa. Jadi waktu ditusuk itu ada wake, ada bobot di sana, terus sampai ke otak Anda, sampai otak muncul actionnya, Anda berteriak atau apa. Nah, berteriak atau apanya itu aktivasi untuk fungsi aktivasi. Nah, di dalam jaringan komputer atau dalam machine learning, metode secara biologis yang manusia itu bisa juga diadop untuk machine learning. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kalau Anda sebagai manusia bisa melihat ini kan sudah pasti langsung. Oh ini kucing, oh ini anjing, ya. Anda bisa membedakannya langsung. Nah, bagaimana dengan mesin? Apakah mesin bisa mengetahuinya? Gimana? Jawaban Anda gimana? Silakan kalau ada yang mau. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau jawab, silakan. Ya, ini kalau mesin itu sama kayak bayi ya. Artinya dia itu harus dikenalkan dulu satu-satu, pelan-pelan. Nah, begitu juga mesin kita ini. Jadi dikenalin satu-satu. Jadi dilatih dulu, di training. Ya, di training kemudian dites. Kan tidak bisa langsung dia mengetahui. Begitu juga bayi dia dilatih dulu dari apa? Dari ngomong sepatah kata, satu kata yang lengkap atau apa gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Machine learning juga seperti itu. Artinya mesin yang kita latih seperti itu.
Apa itu deep learning? Nah, machine learning technique to learn feature and task directly from data. Jadi mesin yang kita latih ya untuk mempelajari fitur-fitur atau tugas langsung dari data. Jadi dia bisa mempelajari dari data. Apakah polanya, apakah increase atau perkembangan dari data itu. Nah, mesin bisa mempelajarinya berdasarkan data. Kemudian input run through neural network. Nah, inputnya itu sama kayak saya bilang tadi, kalau manusia ditusuk pakai jarum tangannya, dia otomatis akan bilang, oh sakit atau apa. Nah, tusukan jarum itulah inputnya. Begitu juga mesin. Kita kenalkan, oh ini gambar apa. Nah, otomatis mesin akan tahu, oh ini gambar kucing atau apa. Nah, itu nanti ada pola pelatihan atau trainingan. Data itu di training dulu, atau mesin itu di training. Kemudian berikutnya adalah neural network. Ya, neural network itu apa? Itu adalah hidden layer, network yang hidden. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan deep learning. Oke, nah contoh seperti ini. Mesin bisa mengetahui nggak ini? Ini foto siapa? Oh ini mata ini mencirikan orangnya siapa? Nah, kalau kita latih mesin itu, dia nanti bisa mengenal. Oh ini Donald Trump. Oh ini retina ini adalah si A misalnya. Ya, jadi itu kita harus latih. Jadi mata kuliah deep learning ini sangat menarik ya. Oke, kemudian deep learning ya. Deep learning feature can be learned just from raw data. Jadi deep learning itu definisinya dia bisa belajar dari data mentah, dari raw data. Jadi dia bisa mempelajari fitur-fitur yang ada di data tersebut. Oke, misalnya gini. Ini ada gambar ya. Apakah ini orangnya sama? Apakah ini komputer atau mesin bisa mengenalinya? Nah, untuk bisa mengenali itu kita harus buat model ya. Model inilah yang kita buat, yang kita bangun supaya nanti gambar apapun walaupunnya orang sama atau berbeda, komputer atau mesin bisa mengenalinya. Walaupun dengan gaya atau dengan gambar yang berbentuk dengan apa wajah yang berbeda-beda tapi orangnya sama, nanti model bisa mengenalinya. Contohnya seperti ini, orangnya sama ini, nanti model bisa mengetahui atau mesin bisa mengetahuinya. Oke, di sini ada framework yang populer untuk deep learning yaitu TensorFlow dan PyTorch. Ya, ada satu lagi yang cukup terkenal juga keras, tapi dalam mata kuliah ini kita pakai dua ini saja. Oke, nah ini kita belajar neural network, ya. Nih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini di bawahnya adalah neural network manusia, ya. Nah, ini kalau di komputer dibayangkan seperti yang di atas ini. Ini ada neuron-neuronnya. Jadi ini ada neuron input, ada nanti neuron yang hidden, kemudian output. Ya, ini ada input, kemudian ada output. Ini yang disebut dengan neural network. Jadi kalau sebagai Anda mau pelajari deep learning, neural network ini adalah dasar atau basic pemahamannya. Kalau Anda nggak kuat di sini, ya nanti untuk pembuatan untuk modelnya nanti Anda akan kesusahan. Oke, contohnya seperti ini machine learning dan deep learning. Machine learning itu perbedaan machine learning dengan deep learning apa perbedaannya? Ini. Kalau di machine learning itu masih ada ekstraksi fitur. Nah, ini masih ada campur tangan manusia. Misalnya, dikenalkan ke mesin, ini gambar apa? Otomatis kalau
extractive fitur atau fitur yang diekstrak itu sudah dibuatkan, nah otomatis bisa diklasifikasi. Artinya mesin bisa mengenalin, oh ini apel, oh ini jeruk. Nah ini masih ada campur tangan manusia. Kalau deep learning sudah tidak ada campur manusia, ya ekstraksi fitur dan klasifikasinya gabung jadi satu. Jadi dikenalin gambar, otomatis dikenal, oh ini apel, oh ini jeruk, oh ini mangga atau. Demikian penjelasan dan paparan mata kuliah Deep Learning. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Deep Learning di program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika atau FTKI Universitas Nasional Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. I know is not enough.